Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dalam hati kami, kerinduan kami adalah kami terus ingin berdiri menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan di tempat ini Tuhan ada kerinduan besar dari setiap kami untuk menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami doa biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami yang telah kami lakukan di tempat ini maupun yang telah dilakukan oleh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan. Kami doa, pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan pasti ada berkat, ada sukacita, ada pemulihan. Artinya Tuhan, siapapun kami yang memuji menyembah nama Tuhan, dimanapun kami, doa kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya sore malam hari ini, kami rindu, kami siap untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi kitab yang terbuka buat orang luar sana, Saudara Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman. Kami doa, Tuhan urapi, Tuhan sucikan, Tuhan yang layakkan. Hamba jika ada dosa, hamba mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba hanya manusia biasa Tuhan. Tanpa Tuhan hamba gak bisa apa-apa. Tapi kami percaya ketika ada di tangan Tuhan, yang biasa sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa. Untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik kaki salib-Mu. Biar kiranya Tuhan bukan kekurangan hamba yang nampak, bukan hamba yang nampak, tapi Tuhan sajalah yang nampak. Sehingga benar-benar hari ini Tuhanlah yang dipermuliakan. Bahkan kami doa apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tetapi benar-benar setiap kata kalimat berasal dari isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan, sesimpel apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, pasti memberkati, pasti memerdekakan setiap kami. Doa kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Mic-nya boleh naik sedikit lagi. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara yuk, yang di atas, yang di tengah, yang di lantai bawah, yang di rumah, boleh sama-sama berikan senyuman yang paling indah. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Yuk, kanan kirimu harus merasakan sukacita Tuhan sore malam hari ini. Karena memang sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara sore malam hari ini. Saya sangat-sangat terlihat sekali dari mimbar ini saudara, betapa saudara punya kerinduan besar untuk cari Tuhan. Betapa saudara punya semangat yang besar untuk cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mau buka Alkitab kita saudara. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Yuk kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Satu ayat sebagai ayat pembuka kita sore malam hari ini. Kisah Para Rasul, ayatnya yang pertama. Pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang
Sekali lagi 3, ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah apa? Penderitaannya selesai. Dan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Tema khotbah saya hari ini saudara boleh munculkan di layar. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya, pasti sudah tahu. Kalau yang belum follow, follow. Promosi. Yuk boleh munculkan tema khotbah saya hari saudara adalah bicara tentang mana? Jangan bikin malu pendeta. Tema khotbah saya hari ini saudara bicara tentang penampakan. Spesifiknya bicara tentang dampak perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya dampak. Sama-sama bilang sama saya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara urutkan kejadiannya saudara, ini hari ini saudara atau masa-masa ini saudara adalah bicara tentang masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Kalau saudara urutkan sekali lagi, setelah bicara tentang kematian, kemudian ada kebangkitan atau Paskah. Setelah Paskah saudara, ada masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Selama berapa lama? 40 hari. 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang saudara. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus menampakkan dirinya lebih kepada lebih daripada 500 orang. Coba kita lihat Alkitab kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 4-7. Saya 4 saudara 5 kita gantian 7 sama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 4-7. Saya 4 saudara 5 gantian 7 sama-sama. Yang sudah di sana bilang puji Tuhan. Ayat 4 demikian firman Tuhan, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5 silakan. Ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada berapa? Lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang pada saat surat ini dikirimkan untuk jemaat di Korintus. Kemudian apa? Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 7 sama-sama. 3, iya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saya mau bilang saudara sekali lagi, masa-masa ini kalau kita urutkan saudara setelah kebangkitan Tuhan Yesus adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada 1-2 orang saja, bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tapi saya mau bilang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Bahkan dikatakan Alkitab dengan tegas, lebih dari 500 orang melihat penampakan Tuhan Yesus. Tuhan menampakkan dirinya kepada banyak orang saudara. Ini benar-benar mematahkan kebohongan mahkamah agama pada saat itu yang bilang bahwa Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, tetapi mayatnya dicuri dari kuburnya oleh murid-muridnya saudara. Dan terbantahkan dengan telak. Kenapa? Karena ada saksi yang begitu banyak saudara. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Yesus luar biasa. Amin. Artinya begini saudara, ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang adalah pribadi yang luar biasa, artinya apa? Pasti ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Ketika saudara dan saya kita mengalami perjumpaan dengan pribadi yang luar biasa ini, maka pastilah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara dan saya, kita datang di tempat ini, kita berkumpul, kita datang untuk cari Tuhan. Amin. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Tuhan Yesus dengan tegas bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Artinya apa? Saudara dan saya, kita lebih daripada 2-3 orang, kita berkumpul di tempat ini. Kita datang cari Tuhan. Artinya apa? Tuhan hadir di tempat ini. Imani sungguh, ini bukan hanya rutinitas semata, tapi adalah di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita akan lihat saudara, apa dampak ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, boleh munculkan poinnya saudara. Dampak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama saya mencatat di sini saudara, bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan menghapus ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, menghapus ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, menghapus ketakutan. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Matius pasal yang ke-28, 9-10. Matius pasal yang ke-28 saudara. Boleh munculkan ayat 9 dan ke-10. Yang sudah di sana bilang haleluya. 3, ya. Tiba-tiba. Dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 dikatakan apa di sana? Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah apa? Mereka akan melihat aku. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Kalau saudara lihat
atau perhatikan tema khotbah saya sepanjang perjalanan saudara. Di Paskah saya membahas saudara bahwa waktu itu saudara, yang namanya murid-murid, yang namanya pengikut-pengikut Yesus ada dalam ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka takut diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus. Mereka takut dianiaya seperti Tuhan Yesus. Mereka takut dibunuh seperti Tuhan Yesus. Karena memang saudara, saya pelajari tradisi pada waktu itu saudara, ketika seorang pemimpin dieksekusi, biasanya bawahannya, pengikutnya juga akan diperlakukan dengan cara yang sama untuk menghindari yang namanya balas dendam saudara. Itu kenapa mereka sangat ketakutan kalau mereka juga akan dianiaya, akan disiksa, bahkan dibunuh, diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus. Itu kenapa Petrus sangat ketakutan saudara, ketika yang namanya ditanya, Petrus baru ngelihat Tuhan Yesus ditangkap, disiksa saudara, Petrus langsung menyangkal Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, pastilah ada ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat ayatnya tadi saudara, ketika mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan menghapuskan ketakutan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya nggak akan bahas terlalu dalam saudara di poin ini saudara. Karena poin hari Minggu ini saudara, saya sudah sempat sedikit bahas saudara. Tapi yang saya mau bilang buat saudara begini. Apapun ketakutanmu hari ini, entakah bicara tentang ketakutan dalam pekerjaanmu, entakah bicara itu ketakutan dalam rumah tanggamu, entakah itu bicara tentang ketakutan dalam kesehatanmu, entakah itu bicara tentang ketakutan akan masa depanmu. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan takut lagi. Karena saudara dan saya, imani sungguh kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan menghapuskan ketakutan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ketakutanmu terhapuskan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita coba saudara. Yang kedua saya mencatat di sini saudara, apa dampak perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, menghapus kesedihan. Sama-sama bilang sama saya, menghapus kesedihan. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Yohanes pasalnya yang ke-20, 14 sampai 18. Yohanes pasal yang ke-20, kita akan baca saudara ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Saya 14, saudara 15, kita gantian. Ayatnya yang ke-18 kita akan baca sama-sama. Kalau saudara merasa ini terlalu cepat, kejar. Karena waktu kita masih aman sih. Demikian firman Tuhan ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, silakan. Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ayat yang berikutnya, silakan. Ayat 18 sama-sama, 3 ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saya mau bilang saudara, ketika saya pelajari Alkitab ini saudara, bagian ini saudara, Maria Magdalena adalah Maria wanita yang sangat mencintai, mengasihi Tuhan Yesus saudara. Sekali lagi, Maria Magdalena adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kalau saudara pelajari latar belakang Maria saudara, dari beberapa referensi yang saya baca saudara, yang saya temukan, Maria Magdalena disebutkan Maria Magdalena karena dia berasal dari daerah namanya Magdala saudara. Jadi itu kenapa namanya Maria Magdalena. Dan ada beberapa referensi yang menyebutkan Maria Magdalena punya latar belakang yang kurang baik saudara. Maksudnya apa? Dia adalah, menurut beberapa referensi, adalah wanita penghibur saudara. Kalau saudara lihat ada beberapa referensi juga yang saya baca, daerah Magdala ini saudara memang terkenal dengan daerah yang banyak, mohon maaf, wanita penghiburnya saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia datang sama Tuhan, Tuhan menerima dia dengan apa yang namanya apa adanya. Tuhan menerima dia dengan kasih yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi dia saudara. Dan saya mau bilang saudara, sejak saat itu Maria Magdalena ini saudara menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau saudara nonton film The Passion of the Christ, di situ ada seorang wanita yang selalu menemani Maria ibu Yesus.
Itu digambarkan adalah Maria Magdalena, saudara. Dan setiap hari dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saya mau bilang, saudara, ada kasih yang luar biasa terhadap Yesus, saudara. Murid-murid waktu itu, saudara, termasuk Maria Magdalena, punya kasih yang luar biasa. Nggak usah gitu, saudara. Saudara dan saya, kita ikut perkemahan, atau kita ikut gathering, atau misalnya kita ikut Holy Land Tour gitu, saudara. Setiap hari ketemu, pasti muncul kasih kekeluargaan, saudara. Saya ingat banget, saya pernah diberikan kesempatan boleh bawa tur, saudara, ke Israel waktu itu, saudara. 3 negara, Israel, Mesir, kemudian Yordania, saudara. Saya bawa ada beberapa keluarga yang Tuhan percayakan untuk saya bawa ke sana, saudara. Dan itu tiap hari kita sama-sama. Setiap hari kita sama-sama, saudara. Pokoknya dari berangkat dari sini sama-sama. Ya iyalah, satu tujuan kan. Iyalah, satu pesawat. Ini gara-gara ini saya jadi ingat satu cerita. Saya ke Manado, ketemu jemaat. Pak Pendeta, mau kemana? Kita satu pesawat. Mau nanya mau kemana? Dia pikir itu pesawat angkot kali, lagi di jalan kita melewati Ambon. Oke, duluan ibu, dah. Sampai lupa nih khotbah. Saya waktu itu, saudara, ingat, saudara, perjalanan ke Israel, saudara. Saya ingat banget Tuhan percayakan ada hampir berapa 20 orang, saudara, yang Tuhan percayakan untuk saya bawa ke sana, saudara. Ada beberapa keluarga setiap hari sama-sama, saudara. Jadi mulai dari berangkat sama-sama, sampai di sana juga sama-sama, di hotel juga sama-sama, sarapan pagi sama-sama, satu bus sama-sama, saudara. Pokoknya sama-sama, jalan-jalan kemana-mana sama-sama, pulang juga sama-sama, setiap hari sama-sama, saudara. Akhirnya di hari yang ke-14, saudara, saat mau pulang, saya mau bilang, saudara, itu rasanya berat banget, saudara. Kenapa? Udah ada rasa kasih kekeluargaan, kekompakan, kesatuan hati di sana, saudara. Betul, sampai mau pulang rasanya tuh, Tuhan, rasanya, oh Tuhan, jangan pisahkan kami. Oh Tuhan, iya kayaknya udah soulmate banget gitu, saudara. Betul, rasanya di bandara kita sebelum pisah pengen pegangan tangan sambil nyanyi, kemesraan ini janganlah cepat. Iya, kalau nggak dilarang kita pengen bikin api unggun itu di bodoh. Memang jiwa pramuka masih ada, saudara. Itu 14 hari, saudara bisa bayangin. Setelah Tuhan Yesus menerima Maria Magdalena apa adanya, merasakan kasih Tuhan, Maria Magdalena ikut Tuhan Yesus. Setiap hari dia ikut Tuhan Yesus. Setiap hari dia dengar Tuhan Yesus. Setiap hari dia lihat Tuhan Yesus. Setiap hari dia mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Saya mau bilang, saudara, Maria Magdalena pastilah sangat mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Itu kenapa saya mau bilang, saudara, ketika dia lihat Tuhan Yesus mati, pastilah ada kesedihan yang sangat-sangat mendalam di hatinya, saudara. Tapi kalau kita lihat Alkitab, saudara, sekalipun kesedihan itu sangat mendalam, ketika dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubahkan kesedihannya jadi sukacita, saudara. Itu kenapa ketika dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dia lihat Tuhan Yesus langsung dia teriak, Rabuni! Tuhan sama bilang, karena Maria, kalau saya gambarin, saudara pengen langsung, oh Tuhan, Rabuni, pengen dia peluk Tuhan Yesus, saudara. Karena ada sukacita yang luar biasa. Saya mau bilang, saudara, hari-hari ini mungkin menjadi hari-hari yang penuh kesedihan buat saudara. Hari-hari ini, tahun-tahun ini mungkin merupakan tahun-tahun kesedihan buat saudara. Banyak yang bilang, Pak Pendeta, tahun ini Pak Pendeta tahun kesedihan buat saya. Karena saya melihat Pak Pendeta di tahun-tahun ini, Pak Pendeta saya kehilangan pekerjaan saya. Tahun-tahun ini Pak Pendeta adalah tahun-tahun kesedihan buat saya. Karena saya melihat kehilangan yang namanya bisnis saya, sumber pencaharian saya. Atau ada lagi yang bilang, Pak Pendeta, tahun-tahun ini Pak Pendeta adalah merupakan tahun-tahun kesedihan buat saya. Karena saya kehilangan orang yang paling saya sayangi. Saya mau bilang, saudara, imani sungguh hari ini saudara dan saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Sedalam apapun kesedihanmu, Tuhan ubahkan jadi sukacita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta ngomongnya sembarangan. Pak Pendeta ngomongnya gampangnya bukan main. Pak Pendeta nggak tahu berapa sakitnya, berapa sedihnya ini Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak tahu betapa besarnya kehilangan yang membuat saya sedih hari ini. Saya mau bilang, saudara, saya bicara bukan tanpa dasar. Keluarga saya, sedikit kesaksian, saudara. Keluarga saya pernah ngalamin satu hal yang gak mudah, saudara. Di saat yang namanya orang tua saya menikah, bukan di usia muda lagi, saudara. Akhirnya ketika mereka dikaruniai keturunan, saudara, anak pertama di usianya yang menginjak usia SD, sekolah dasar kelas 1, saudara. Asisten rumah tangga tidak menjaga dia dengan baik. Akhirnya singkat cerita, saudara, dia lagi jalan di pinggir jalan, gak dijaga dengan baik. Nyebrang tiba-tiba, saudara, akhirnya ditabrak truk, langsung meninggal di tempat. Mau bilang, saudara, itu kesedihan yang sangat mendalam, saudara.
Tapi saya sangat mengucap syukur karena orang tua saya, orang tua yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya sangat mengucap syukur karena orang tua saya, orang tua yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara. Akhirnya saudara, mereka cari Tuhan, mereka datang sama Tuhan, bahkan mereka melayani Tuhan. Saya mau bilang, kesedihan mereka, Tuhan ubahkan jadi sukacita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa? Kalau saudara kenal mami saya, saudara kenal orang tua saya, saudara. Jemaat Manado banyak yang kenal. Mereka tahu bahwa mami papi saya itu orang yang sukacitanya luar biasa, saudara. Kalau mereka nggak ada, katanya suka sepi gitu, saudara. Kalau mereka nggak ada, katanya nggak rame, saudara. Dalam pelayanannya, dalam yang namanya pergaulannya, mami saya itu seseorang yang, mohon maaf dengan segala kerendahan hati ya, dicari-cari, saudara. Betul. Bukan karena banyak utang ya, amin tapi deh. Dicari-cari. Karena itu, kalau nggak ada mami saya, nggak suka cita katanya saudara. Mami saya bikin hidup, lebih hidup katanya saudara. Iya, kalau mami saya ada itu rame saudara. Tapi memang saya mau bilang, kalau saudara kenal mami saya, waduh hebohnya bukan main saudara. Mami saya itu kan kalau di Manado kan terkenal disko-disko saudara. Iya, betul. Ada orang Manado, shalom orang Manado. Oh, nggak ada. Saya ibadah di tempat cabang-cabang yang lain. Ini yang paling banyak. Masa nggak ada orang Manado satu pun? Ada toh? Tuh ada istri langsung, Pak, angkat tangan Pak, angkat tangan Pak. Angkat tangan Pak. Pendeta tanya kok nggak mau tangan. Oke. Di Manado, saudara. Di Manado kan itu terkenal, saudara. Kalau misalnya pesta ulang tahun, disco. Kalau saudara lihat pesta pernikahan, disco. Bahkan kedukaan, disco, saudara. Betul, itu mungkin mayatnya mungkin mau disco kali atau bagaimana itu saudara. Ada diskonya. Dan saya mau bilang saudara, itu kenapa? Lagu-lagu Manado kan banyak terkenal-terkenal. Kalau saudara pernah dengar itu, Ampun Bangja, itu dari Manado. Makanya banggalah jadi orang Manado, amin. Iya, Manado bermasmur, haleluya. Betul, itu dari Manado sampai orang-orang Korea aja, Ampun Bangja, memang bangga. Mami saya kalau udah ada musik di acara pernikahan, apalagi saudara udah ada musik, kalau saya nggak pantau-pantau saudara, tiba-tiba pas musik udah main, mami saya udah di tempat musik udah, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, kadang-kadang saya pengen bilang, mami ingat mami anakmu pendeta, mami gimana kalau dapat jemaat bagaimana mami, oh Tuhan, tapi nggak apa-apa. Saya mau bilang ada sukacita yang luar biasa. Sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun kesedihanmu hari ini, ayo imani. Kau ngalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan gantikan jadi sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita cepat saudara, Yang ketiga, bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, dampaknya apa? Perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera. Lukas pasalnya yang ke-24, 36 sampai 44, tapi saudara bisa baca ayat yang ke-37 sampai 44 di rumah, walaupun saya nggak yakin, tapi kita baca ayat 36 aja. Ya, saya mah pendeta yang udah kenal banget cuma Tiberias. Lebih enak baca berita gosip daripada berita firman Tuhan, ya. Tapi bukan cuma Tiberias Kelapa Gading, di Karawaci. Semoga mereka nggak nonton, nanti saya minggu depan ke sana lagi. Yuk, 24 ayat 36, sama-sama, 3, ya. Dan, antara mereka bercakap-cakap, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, dan Yesus berkata kepada mereka apa? Damai sejahtera bagi kamu. Saya mau bilang saudara, pada masa itu bukanlah masa muda buat Tuhan, bukanlah masa yang mudah buat murid-murid dan juga para pengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka dalam posisi yang sangat-sangat tidak menentu, saudara. Ada kegelisahan dalam hati mereka, saudara. Ada kegalauan dalam hati mereka. Bahkan saya bisa simpulkan mereka dalam keadaan gegana. Tahu gegana? Tampang boleh elit, selera dangdut. Mantap. Tapi saya juga suka dangdut, saudara. Saya fans banget sama Nela Karisma. Kan ku bawa wajahmu. Tapi saya berharap Nela Karisma nyanyi lagu rohani. Walaupun temanya dangdut. Ku pandang wajah. Nggak tahu dosa atau enggak lah ya. Haleluya, nggak apa-apa. Udah sesi terakhir, udah santai, saudara. Saya mau bilang, saudara, mereka waktu itu ada dalam syarat yang namanya gelisah, galau, merana, saudara. Tapi kita lihat
ketika mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, kegelisahan, kegalauan mereka Tuhan ubahkan jadi yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera melimpah dalam hati mereka. Itu kenapa saya mau bilang saudara, kalau hari ini kau ngalamin yang namanya kegelisahan, kau ngalamin yang namanya kegalauan, saya mau bilang pesan saya dari mimbar ini, tempat yang terbaik adalah hanya dalam Tuhan. Amin. Banyak orang hari-hari ini, mohon maaf saudara, ketika yang namanya mengalami kegelisahan, mengalami yang namanya kegalauan, apalagi ini anak-anak muda nih yang masih mental tempe ya. Saya mau bilang ya, apalagi kalau cuma putus cinta terus suku, Pak Pendeta aku galau. Oh Tuhan, Pak Pendeta aku gak bisa lagi. Aku ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya Pak Pendeta. Oh Tuhan. Hei, tuh ada yang bilang najis. Ya, betul. Saya aja ngeliat video saya najis. Saya sampai ngeliat video saya, siapa ini? Oh Tuhan, aku mau ganti nama aja. Saya mau bilang betul saudara, banyak anak muda putus cinta, galau. Langsung, oh Tuhan, oh Pendeta aku gak sanggup lagi. Aku mau mencari ketenangan, aku mencari damai sejahtera dengan apa? Mabok-mabokan. Nggak boleh. Boleh Pak Pendeta, ini kok anggur merah. Nggak boleh. Walaupun anggur merah. Pak Pendeta kan Tuhan Yesus juga minum anggur merah, beda. Jangan cari. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta ini Alkitabiah, maksudnya apa? Hormatilah orang tua. Oh Tuhan Yesus, bertobat. Saya mau bilang saudara, anak-anak muda, shalom anak muda. Beri saya 10 anak muda, akan kubentuk boy band. Fokus, serius. Kalau kau galau, kau lagi gelisah, terus kau mabok-mabokan, emangnya ada solusi di situ? Paling cuma senengnya, hilangnya, lupanya bentar, habis itu bangun-bangun galaunya balik lagi, gelisahnya balik lagi, tambah dengan apa? Sakit kepala, saudara. Amin. Apalagi ini yang sampai narkoba. Aduh Tuhan, aku mau mencari damai sejahtera, fly. Nanti udah lu fly seumur hidup itu, fly. Lu fly. Nih saya ada ambil nih orang-orang yang pakai narkoba nih. Lihat tuh. Before and after. Sebelum dia pakai narkoba masih ada glowingnya dikit nih. Ketika pakai narkoba, oh Tuhan, glow in the dark. Lihat nih, Sylvester Stallone tinggal galon doang nih. Next, nih lihat nih, waduh Tuhan, lihat nih. Mana cakep-cakepnya, dari elemen jadi apa itu? Kayak Lidi. Tapi kalau orang-orang yang ngalami Tuhan, coba lihat nih. Sebelumnya pakai narkoba, hancur hidupnya. Ketika kenal Tuhan Yesus, waduh, Pepsodent, smile. Ayo, gambar berikutnya nih. Waduh, pertama ya, waduh, udah kayak wajah-wajah menakutkan kayak awal-awal saudara tadi saya masuk gitu. Nah, itu. Udah mantap. Waduh, sekarang glowing, saudara. Yang terakhir, yang tadi saudara nih. Ketika dia dipulihkan Tuhan, lihat, mantap lagi saudara. Saya mau bilang saudara ya, mohon maaf, kita udah kenal lama, gak apa-apa saya ngomong agak tegas sedikit ya. Kalau kau ada masalah, gelisah, galau, merana, terus akhirnya nyari narkoba, apalagi nyari-nyari yang namanya mabok-mabokan, saya mau bilang mohon maaf, itu on. Gak apa-apa saudara marah sama saya, tapi jangan marah-marah lama-lama ya. Iyalah, kita kan harus saling mengasihi, sarangeo ya. Iyalah, saya takut jemaat marah-marah, oh Tuhan. Jemaat beres ganas-ganas. Oh Tuhan, iya, asar-asar aja ketakutan. Saya mau masuk. Oh Tuhan. Pas masuk langsung, salam. Di luar ada beringas-beringas. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya. Mohon maaf banget, tolong jangan marah. Tapi saya mau bilang itu bodoh. Orang Kristen di luar, orang dunia aja di luar sana yang masih waras tahu. Ketika gelisah galau merana, jangan cari alkohol, jangan minum alkohol, minumlah kopi. Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi.
Firman aja nggak tepuk tangan. Yang begini tepuk tangan. Berdosa. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayolah. Tempat yang terbaik hanya sama Tuhan. Datang cari Tuhan. Segala kegelisahanmu, segala kegalauanmu, Tuhan gantikan dengan sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemusik boleh siap-siap saudara. Yang terakhir, saya mencatat di sini saudara. Apa dampak perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan berkat. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan berkat. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan berkat. Yohanes pasal yang ke-21, 1-6. Yohanes pasal yang ke-21, kali ini kita baca ayat 1-6. Saudara, ini kejadian di pantai Danau Tiberias, saudara. Wah, ini Tiberias banget ini saudara. Yuk, pemain musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan. Saya baca 1, saudara, 2 gantian 6 sama-sama. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2, silakan. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. 4. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Bahasa aslinya enggak ada sama sekali. Ayat 6 sama-sama, 3 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka, lalu mereka apa? Haleluya. Sekali lagi saudara katakan apa di ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah apa? Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Banyaknya ikan. Saya mau bilang saudara, kondisi waktu itu saudara, mereka sudah mencari sepanjang malam tapi nggak mendapat apa-apa. Kalau saudara perhatikan kisahnya saudara, memang nelayan kan itu memang carinya biasa malam-malam saudara. Supaya ketika yang namanya mereka nyalakan lampu, perahunya, ikan-ikan cenderung akan mendekat ke perahu. Ketika mereka lemparkan jala, sangat mudah dapat ikan yang banyak saudara. Tapi kisah itu saudara, mereka sudah sepanjang malam, bahkan bukan bicara tentang sampai pagi saudara, sampai mau siang, artinya pagi-paginya juga mereka berusaha, tapi ternyata nggak dapat apa-apa saudara. Artinya memang benar-benar seret banget saudara. Benar-benar seret banget. Tapi kalau saudara perhatikan, salah satu yang ada di kapal itu siapa? Yang ada di perahu itu? Simon Petrus, yes. Latar belakangnya apa? Oi, kita tanya kok. Nelayan. Latar belakangnya Simon Petrus seorang nelayan. Bahkan saya mau bilang saudara, bukan nelayan yang ece-ece saudara. Simon Petrus nelayan yang berpengalaman. Kenapa? Karena dari kecil dia udah belajar bagaimana menjadi seorang penelayan yang baik. Saya mau bilang saudara, kenapa saya bilang begitu? Karena memang rata-rata profesi pada masa itu turun-temurun. Kalau saudara perhatikan Tuhan Yesus dari umur lahir sampai usia 30 tahun sebelum pelayanan, Tuhan Yesus profesinya apa? Tukang kayu. Kenapa? Karena ayahnya Yusuf profesinya. Petrus pun demikian. Karena memang tinggal daerah pesisir, Petrus pun ayahnya adalah seorang nelayan. Itu kenapa saudara, sejak kecil Petrus sudah dididik untuk menjadi seorang nelayan yang bagus, yang berkualitas saudara. Petrus sangat mengerti tentang dunia perikanan. Kalau hari dia ada mungkin dia jadi menteri perikanan. Iya. Petrus sejak kecil mengerti, sejak kecil udah main sama ikan. Mungkin lagi sore-sore sering ngobrol, ikan. Nyum 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 nyum. Saya nggak tahu bahasa ikan, kalau bahasa buaya saya tahu. Ya, kalau bahasa ikan saya nggak tahu. Buaya kan? Halo, apa kabar? Pacarmu tahu nggak aku ngechat kamu? Hati-hati. Nah, Petrus sangat mengerti. Tetapi, saya mau bilang saudara, tetapi sepanjang malam, sekalipun Petrus sudah sangat tahu suluk-beluk mencari ikan yang baik. Tapi sepanjang malam, bahkan sampai siang, gak nemuin apa-apa. Tetapi ketika mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan keadaan mereka dari yang gak punya apa-apa,
jadi diberkati. Bahkan kalau saudara perhatikan, ayatnya bilang apa? Ketika mereka mau narik, susah. Karena apa? Saking banyaknya ikan. Bicara tentang apa? Bukan berkat yang biasa-biasa, tetapi berkat yang berkelimpahan. Saya mau bilang saudara, kalau hari ini kau butuh berkat, tempat yang terbaik adalah Tuhan. Saya bukan ajak saudara untuk fokus sama berkat. Kekristenan tidak fokus sama berkat. Tapi ketika cari Tuhan, berkat akan ngikut jadi bagian kita. Amin. Alkitab bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka amin. Jadi saya bukan ajak saudara fokus sama berkatnya. Tapi saya mau bilang, ikut Tuhan pasti diberkati. Kalau ada yang punya iman, Pak Pendeta ikut Tuhan tuh bukan diberkati, ikut Tuhan tuh pasti menderita. Ya memang akan ada penderitaan, tetapi juga pasti ada berkat di dalamnya, amin. Kalau enggak Pak Pendeta cuma penderitaan, ya udah terjadilah seturut dengan imanmu. Saya malas berdebat dengan orang bebal, ya udah menderita. Rasa ke sana. Ketika mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, mereka ngalamin berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara sekali lagi ya, mohon maaf ya. Kalau saudara sekali lagi butuh berkat, sekali lagi bukan tujuan, tetapi kalau butuh berkat, tempat yang terbaik Tuhan. Jangan hanya karena udah kepepet, kau cari di tempat yang lain. Mohon maaf ya, banyak anak Tuhan kadang-kadang karena udah kepepet ya, nyari berkat udah gak di tempat yang benar. Kadang-kadang ada anak Tuhan karena udah kepepet, udah susah nyari berkat, kadang-kadang mohon maaf, nyari ke dukun. Aduh Tuhan. Ada gak orang Kristen ke dukun? Yakin banget. Ini antara pernah tahu, pernah lihat, atau pernah melakukan. Ada nggak orang Tiberias yang ke dukun? Ada. Oh itu, betul ada. Ini Bapak dukunnya. Nggak, dia lihat. Bapak, oh ini Pak Edi ngeliat sendiri. Untung kenal ya. Saya mau bilang ada. Saya ingat banget satu ketika saya lagi main ke perusahaan koko angkat saya, saudara. Iya. Saya main ke perusahaan koko angkat saya, pas saya keluar dari ruangannya, ketemu seorang wanita, dia bilang, Pak Pendeta Marcel, oh jemaat Tiberias. Ya dong. Iya, amin. Saya ketemu, oh Pak Pendeta Marcel, oh jemaat Tiberias. Karena kalau dia panggil, oh Marcel Motion, oh saya langsung, when I say love. Itu boyband, itu fans Motion. Udah boyband gak terkenal, sombong-sombongin lagi. Oh Pak Pendeta Marcel, oh iya, dia bilang, Pak Pendeta boleh gak aku pengen ngobrol sebentar sama Pak Pendeta. Saya lihat waktunya masih oke, masuk. Saya masuk ruangannya ngobrol, saudara, panjang lebar ngobrolnya. Dan satu yang saya perhatikan dia ngomong gini, saudara, Pak Pendeta saya mau jujur, apa itu ibu? Saya ke dukun, biasa, kalau udah biasa ikut sesi saya udah tahu. Sesi saya itu sesi latihan jantung. Iya. Oh, ibu ke dukun? Iya Pak Pendeta. Saya kaget luar biasa. Tapi selanjutnya dia bilang, tapi puji Tuhan Pak Pendeta, di sana saya ketemu jemaat Tiberias. Ada yang mana? Tahu dari mana tuh jemaat Tiberias? Di tasnya ada buletin Pak, ujungnya keluar. Oh, tapi saya bilang, jangan suuzon dulu. Mungkin aja dia mau buat itu dukun bertobat, kan kita nggak tahu. Enggak, dia bilang sama saya mau cari berkat, katanya, oh Tuhan. Mohon maaf ya, anak Tuhan, orang Kristen nyari berkat, nyari ke dukun, itu mohon maaf, saya udah berusaha untuk cari kata-kata yang paling simpel, tapi hati ingin berkata kasar, saudara. Ya, rasanya saya pengen ngomong kasar, nah itu. Karena gini, iblis memang sepertinya bisa memberi berkat, tapi saya mau bilang itu jebakan. Kau ambil apa yang iblis tawarkan, hancur hidupmu. Iblis kadang-kadang, memang sepertinya bisa, tapi itu jebakan. Makanya kalau kau datang sama ada yang, mohon maaf ya, ada yang sampai jauh-jauh ke Gunung Kawi, nyari rumah dukun yang di sana. Pasti mau masuk, kebuka sendiri pintunya.
Pas dia lihat ada orang di belakang. Ah! Saya kira. Dia masuk. Terus bilang, Mbah Dukun, aku mau kaya. Dalam hati dukunnya, gua aja miskin. Nggak selesai nih cerita nanti. Dukun, aku pengen punya rumah yang megah. Dalam hati dukunnya, rumah gue udah mau roboh ini. Mbak Dukun, saya pengen rumah tangga dipulihkan. Bini gue udah mau lari gara-gara gue miskin. Tuhan. Sepi banget bener, udah kayak rumah dukun loh. Jangan dong. Saya mau bilang, ayolah. Ngapain sih? Aduh Tuhan. Tempat yang terbaik untuk dapetin berkat. Sekali lagi ya, bukan fokus pada berkat, tapi tempat yang terbaik dapetin berkat cuma dapat Tuhan. Saya bukan ngomong tanpa dasar. Kalau orang yang kenal saya, tahu. Saya datang ke Jakarta benar-benar modal nekat. Saya ngalamin, mohon maaf ya, kalau orang-orang yang merantau terus masih ada saudara numpang sama saudara, mohon maaf, lu bukan level gue. Kalau level saya, yang datang memang gak ada siapa-siapa, datang memang modal iman. Waduh, saya ngalamin kekejaman ibu kota lebih dari ibu tiri. Waduh, saya ngalamin, waduh Tuhan. Ada saat dimana benar-benar, Tuhan, miskin. Saat dimana saya miskin banget saudara. Ada saat dimana saya masuk ATM, ATM-nya minta maaf. Saya udah lebaran. Enggak. Saya ATM-nya minta maaf. Bahkan jumlah PIN saya, jumlah PIN saya lebih banyak daripada jumlah saldo saya. Saya buka dompet, ada aura bawang-bawang, bikin nangis. Kurang miskin apa lagi itu saudara. Makanya kalau ada orang bilang, Pak Pendeta saya pernah ngalamin, sampai gak punya buat makan, gak punya uang buat makan. Itu masih level biasa. Saya pernah ngalamin, bukan cuma buat makan, buat minum gak ada. Saya minum air keran, bayangin tampang boyband minum air keran, cacing dalam perut, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Tuhan. Saudara kalau pendeta menderita kayak senang banget ya. Tapi saya mau bilang saudara, saya ingat banget saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan di Balai Sarbini. Saya duduk nyembah Tuhan, wow. Saya ngalamin Tuhan tuh luar biasa jumpain saya saudara. Akhirnya saya datang sama Tuhan, itu benar-benar nangis. Aduh, air mata sama ingus jadi satu sampai asin. Saya ngalamin Tuhan tuh, aduh. Mulai saat itu saya ikut Tuhan, saudara. Akhirnya saya perhatikan, memang pemeliharaan Tuhan sampai hari ini benar-benar luar biasa dalam hidup saya. Dan Ibu Gembala yang luar biasa itu pernah pesan bahwa melalui teman saya, Pendeta Gideon bilang sama Marcel, ikut Tuhan pasti diberkati. Dan saya ngalamin loh, sampai hari ini saya sangat diberkati Tuhan. Saya bukan lagi bicara tentang, saya kaya raya, no. Tapi saya mau bilang saudara, saya bisa ngelihat pemeliharaan Tuhan. Hidup saya, hidup yang pas-pasan saudara. Maksudnya gimana? Pas butuh mobil, ada mobil. Pas butuh tempat tinggal, ada tempat tinggal. Pas butuh istri, belum. Tunggu tanggal mainnya ada. Tapi intinya, saya mau bilang sekali lagi, seneng banget loh pendeta menderita. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara ayolah. Lagunya sedih banget loh beneran.
Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, butuh berkat, datang sama Tuhan. Bukan fokus kita sama berkat, tapi Tuhan yang bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya akan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi akan bicara tentang sama-sama bilang sama saya kepastian. Datang cari Tuhan, kita pasti diberkati. Bahkan bukan berkat yang biasa, tetapi berkat yang berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada berkat yang berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya.